Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisyah, NIM 931208619. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian litigasi. Litigasi berasal dari bahasa Inggris yaitu litigation, yang berarti proses membawa kasus ke pengadilan agar penilaian dapat dilakukan, atau dalam arti proses mengambil argumen antara orang atau kelompok ke pengadilan hukum. Litigasi diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata al-qadha. Menurut bahasa al-qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah yaitu menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini disebut qadhi atau hakim. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut merupakan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, guna untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah tersebut dapat diselesaikan di bawah naungan kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 telah disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diananda Febrianti, NIM 931209419. Saya dari kelas Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam, kelas B, dari kelompok 7. Saya akan membahas materi dari kelompok saya tentang kompetensi absolut pengadilan agama. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan atas sifat kasus atau jenis kasus pengadilan atau tingkat pengadilan tergantung pada jenis kasus atau jenis kasus pengadilan atau tingkat yurisdiksi lainnya. Misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkawinan orang yang beragama Islam saja, sedangkan orang yang beragama non-Islam itu berada pada pengadilan umum. Oleh karena itu, pengadilan agama harus mengkaji dengan cermat. Kemudian perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama memperluas kekuasaan mutlak peradilan agama dan memperkuat kehadirannya sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Kedua, kewenangan mutlak pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah dan ayat 55 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian C. Kompetensi relatif pengadilan agama. Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau kewenangan yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama. Kekuasaan relatif pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten. Namun mungkin ada pengecualian untuk penentuan kekuasaan relatif ini. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam deskripsi undang-undang, kekuasaan relatif ini khususnya penting dalam kaitannya dengan domisili penggugat dan tergugat. Hal ini juga terkait erat dalam menentukan ke pengadilan agama mana para pihak akan mengajukan perkara dan hak eksepsi tergugat dalam penyelesaian suatu sengketa. Kewenangan relatif dalam perkara gugatan juga ada aturan yang bersifat umum dan juga bersifat khusus, atau pengecualian dari aturan yang bersifat umum. Kewenangan relatif yang berlaku secara umum baik di pengadilan pada lingkungan peradilan umum dalam memeriksa perkara perdata dan di pengadilan. Pada lingkup peradilan agama adalah sebagai diatur dalam pasal 118 sebagai berikut. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat.
Kemudian apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayahnya hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. Sedangkan pengaturan yang bersifat khusus atau pengecualian dari kewenangan relatif perkara gugatan hanya dalam perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat. Dan perkara selebihnya menggunakan kompetensi relatif yang berlaku secara umum sebagai disebut di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi hakim ekonomi syariah, bahwa baru-baru ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah. Nah, Perma ini mensyaratkan para hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama itu harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan hakim ekonomi syariah. Tujuannya dibuatnya Perma ini adalah untuk mensertifikasi hakim ekonomi syariah dan meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah dalam rangka penegakan hukum syariah. Nah, diharapkan hakim yang telah memenuhi persyaratan itu bisa diselesaikan oleh para hakim yang qualified dan teruji kemampuannya, sehingga keraguan di kalangan pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah menjadi sirna, berubah menjadi suatu kepercayaan atau trust. Selanjutnya yaitu sumber hukum dan dalam penyelesaian ekonomi syariah. Nah, sumber hukum ekonomi syariah adalah sumber hukum formil dan hukum material. Nah, berikut ini sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum-hukum. Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk di mana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu negara. Nah, berikut ini merupakan sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama itu ada Herzin Inland Reglement. Yang kedua ada RBG. RBG ini merupakan ketentuan hukum acara diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat ada hukum acara yang termuat dalam BV diperuntukkan untuk golongan Eropa. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya ada jurisprudensi Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu sumber hukum material. Nah, sumber hukum material ini mencakup sumber hukum yang untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Nah, ini termasuk yang pertama yaitu undang-undang, peraturan perundang-undangan beserta peraturan pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 yaitu tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Yang ketiga ada akad perjanjian. Yang keempat ada fikih dan usul fikih. Yang kelima ada adat kebiasaan atau uruf. Yang keenam yaitu ada KAHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya ada jurisprudensi dan doktrin ekonomi syariah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.